Udah jam 5.36, belum tidur. Pasar udah rame yang di depan. Baik, selamat datang Ibu Yuni yang terhormat, serta selamat datang kawan-kawan semua ya. Perkenalkan, nama saya Lang Pujangga, dan mungkin selama 10 hingga 15 menit depan kita bakal berbicara banyak tentang suatu hal yang sangat dekat, suatu hal yang sangat bermanfaat, tapi bisa jadi kita nggak tahu bahwa itu ada, dan kalau sangat bermanfaat bagi kita. Sebelum berbicara banyak, sebelum berbicara lebih jauh, perkenalkan saya memulai dengan sebuah salam. Salam sayang, salam cinta saya kepada rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita bakal berbicara banyak tentang santan gam. Apa itu santan gam? Apa manfaatnya? Dan gimana sih proses produksinya dalam skala industri? Jadi apa itu santan gam? Santan gam. Beberapa waktu yang lalu, waktu research tentang hal ini, tentang santan gam ini, saat kemudian searching di YouTube, saya menemukan sebuah video praktikum online anak SMA. Terlihat bahwa baru rilis 14 Mei 2020 lalu, dan di sini si anak berusaha membuat suatu mayones. Tapi sangat disayangkan sekali memang tidak berhasil, karena mayones sendiri kita tahu ya bahwa mayones adalah emulsi antara minyak dan air, dan padahal kenyataannya minyak dan air itu tidak bisa saling larut gitu. Berarti kan ada suatu hal yang kemudian membuat bisa mereka saling larut. Dan inilah yang akan kita bicarakan setelah ini, yakni adalah santan gam. Suatu produk yang fungsinya sangat banyak. Jadi apa itu santan gam? Secara sederhana sebenarnya santan gam ini merupakan suatu produk biopolimer yang merupakan hasil ekskresi dari suatu mikroorganisme yang menghasilkan ini ketika kondisinya itu merasa minor, merasa harus mempertahankan hidupnya, hingga kemudian akhirnya menghasilkan santan gam ini. Dan mikroorganisme yang mengekskresikan santan gam ini adalah Xanthomonas campestris di sini. Nah, santan gam ini fungsinya banyak banget kawan-kawan. Ada dari pengental sirup, gelling agennya jelly, stabilisasi es krim, dan berbagai fungsi-fungsi lainnya yang kemudian dijabarkan secara komprehensif oleh Ibu Kupuswami pada 2014 lalu. Jadi santan gam ini, walaupun memang manfaatnya sangat luar biasa, uniknya, faktanya, santan gam ini dihasilkan oleh mikroorganisme yang sangat berbahaya atau suatu bakteri patogen yang mana berada di genus Xanthomonas. Dan kalau semisal kita tahu ya di jalan-jalan, itu kan nggak semua ada daunan hijau semua ya. Ada daun-daun yang kemudian seperti digambar di sini yang tidak hijau semuanya, ada bercak-bercak hitam. Dan bakteri yang kemudian berperan menjadi penyakit bagi tanaman-tanaman, terutama di daun-daunan yang memberikan bercak hitam ini, adalah bakteri Xanthomonas, yang mana bermanfaat banget ketika kita bisa mengolahnya dengan baik untuk kemudian menghadirkan santan gamnya ini. Jadi santan gam ini diekspresikan oleh Xanthomonas ya, yang mana kita taruh di sebuah kondisi mereka merasa harus mempertahankan hidupnya, dan kondisi itu adalah kondisi di mana mereka harus berada di dalam media yang sumber karbohidratnya tuh berlebih di sana. Dari sanalah mereka mengekspresikan santan gam ini. Dan memang banyak spesies dari Xanthomonas yang bisa menghasilkan santan gam ini, namun tidak semua, dan pada realitanya di industri saat ini mayoritas menggunakan Xanthomonas campestris untuk mengekspresikan santan gam ini. Prosesnya, ketika kita berbicara tentang proses skala industrinya, prosesnya sebenarnya cukup sederhana, tidak bisa dibilang rumit, karena memang dibagi menjadi dua ya, upstream dan downstream. Upstreamnya ini dimulai dari persiapan inokulasi di tabung 7 mili, dan kemudian dieskalasi ke
gelas 250 ml baru ke fermentor, baru pada di sana dipertemukan dengan media dan nutrisinya dan dilakukan fermentasi di sana di kondisi operasinya. Baru hasil fermentasi ini memasuki tahapan downstream, ada pasteurisasi hingga pengemasan. Dan di sini ada diagram alirnya ya, diagram alir prosesnya yang memang tidak terlalu rumit, dimulai dari inokulasi di sini hingga pengemasan di sini. Dan ketika kita berbicara tentang fermentasi, kita pasti akan berbicara tentang substratnya apa. Oke, kita tahu bahwa Xanthomonas di sini sebagai reaktornya, sel reaktornya, tapi bahannya apa? Dan salah satu bahan utamanya adalah makronutrien karbon, yang mana ini bersumber dari hal-hal seperti glukosa, sukrosa, yang mana memang glukosa dan fruktose menjadi salah satu sumber terbaik untuk Xanthomonas ini menghasilkan santan gamia. Bahkan yieldnya sendiri tembus 14,744 gram per liter. Dan untuk komposisi optimumnya 2 hingga 4% ini di kondisi saat dia optimalnya ya, di industri saat ini. Dan tidak boleh melebihi dari 5%. Ini akan menghambat pertumbuhannya. Jadi karbon ini berperan penting untuk dua hal. Hal pertama adalah mengakselerasi pertumbuhan bakteri. Yang kedua adalah terkait dengan produksi santan gamia. Dua hal ini dieskalasi oleh media karbon ini, terutama di glukosa dan sukrosa. Dan yang kedua, makronutrien yang kedua adalah nitrogen. Namun kalau waktu tadi kita bilang bahwa karbon itu bisa mengakselerasi di masalah pertumbuhan bakteri dan produksi, nah nitrogen ini justru sedikit menghambat pertumbuhan bakterinya. Tapi walaupun sedikit menghambat, ini bisa mengeskalasi secara signifikan produksi dari santan gam oleh Xanthomonas ini. Karena memang ada kelebihan kekurangannya, didapatkanlah dari hasil penelitian angka yang optimal dan 0,05 hingga 0,1% dari total medianya. Dan rule of thumb-nya adalah sekitar 11,19 gram per liter dari medianya. Dan selain makronutrien dari nitrogen dan karbon tadi, ada beberapa mikronutrien yang berperan penting juga demi eskalasi pertumbuhan bakterinya dan produksi santan gamia oleh Xanthomonas ini. Dan ada dari fosfor, magnesium, ada sulfur yang kemudian mempengaruhi produksi dan pertumbuhan bakterinya. Dan substrat ini memang sangat perlu dioptimalkan demi keberhasilan fermentasi ini. Dan ketika kita berbicara fermentasi, kita akan berbicara tentang parameter-parameter yang harus dijaga, parameter-parameter yang kemudian perlu dioptimalkan gitu, sesuai dengan koridornya. Dan ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah temperatur. Temperatur ini penting banget karena sangat sensitif ya bagi makhluk hidup, kita tahu. Dan ketika kita berbicara tentang pertumbuhan kultur, suhu optimalnya adalah 25 hingga 27 derajat Celcius. Dan untuk produksi santan gamia 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan perlu dijaga agar di bawah 30 derajat Celcius karena akan membuat pertumbuhan dari bakterinya akan turun. Dan selanjutnya adalah yang kedua adalah pH. pH untuk pertumbuhan kulturnya ada 6,5 hingga 7 dan untuk produksi santan gamnya 7 sampai 8. Nah, pada saat proses produksi santan gam ini makin lama kondisi operasinya adalah makin asam. Makin lama makin asam di sana. Setelah fermentasi makin lama makin asam, dan ketika kondisinya di bawah 5,5 ini akan membuat terjadi penurunan secara signifikan pertumbuhan bakterinya. Dan ini sangat berbahaya. Makanya kita mengenal penambahan KOH ketika berbicara tentang fermentasi Xanthomonas ini untuk menjaga pH-nya agar tetap di dalam kondisi optimalnya sesuai dengan koridornya. Dan yang selanjutnya adalah nutrisi yang kita bahas sebelumnya, perlu untuk membuat kondisi operasi dari fermentasi ini nyaman bagi Xanthomonas, dan itu adalah ketika karbohidratnya berlebih. Karena itu yang memicu terekskresikannya santan gam oleh Xanthomonas ini. Dan selanjutnya adalah oksigen. Oksigen sangat penting bagi proses fermentasi Xanthomonas ini, dan hal yang kemudian penting untuk diketahui adalah makin lama cairan di dalam reaktor fermentornya itu makin lama adalah makin viskus, makin kental.
Maka ketika kita berbicara tentang larutan yang makin viskos, campuran yang makin viskos, oksigennya perlu selalu ditingkatkan. Jadi, makin lama makin perlu ditingkatkan hingga nanti puncaknya adalah pada fase lag-nya. Dan untuk membantu oksigennya, kita menggunakan 2 impeller dalam reaktor ini, bioreaktor ini. Reaktor pertama itu berfungsi sebagai menjaga sirkulasinya, dan impeller yang kedua adalah untuk mendispersi oksigennya, dan ini memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, setelah kita ngomongin tentang fermentasi, kita akan berbicara tentang pemisahannya. Nah, tahapan pertama adalah pasteurisasi. Pasteurisasi ini tahapan yang sangat penting untuk membunuh bakteri Xanthomonas. Bakteri Xanthomonas kita tahu ya, bahwa merupakan bakteri yang patogen. Maka karena ekskresinya adalah ekskresi ekstraseluler yang berada di luar, kita bisa langsung melakukan proses pembunuhan Xanthomonas ini dengan meningkatkan suhu dari brothnya, hingga kemudian di sana tidak ada bakterinya masih hidup sama sekali. Dan setelah kemudian bakteri-bakterinya pada mati, kita masuk ke tahapan selanjutnya adalah sterilisasi untuk memisahkan bakteri-bakteri yang udah ada dengan brothnya itu tadi. Yakni adalah ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama adalah secara mekanis dan kedua adalah secara enzimatis. Cuma yang kemudian banyak digunakan di industri saat ini adalah yang mekanis, yang mana menggunakan sentrifugasi, pun kemudian diikuti filtrasi, hingga kemudian diikuti flokulasi. Ada sentrifugasi, ada filtrasi, hingga flokulasi. Nah, setelah kemudian bakterinya terpisah, di sini akan menjadi campuran antara air dengan produk. Dan untuk memisahkan airnya adalah dengan proses pengendapan. Pengendapan ini adalah dengan mencampurkan dengan alkoholnya isopropanol atau etanol. Setelah itu baru nanti diseparasi dengan pelarut airnya melalui pengendapan ini. Dan tahapan-tahapan selanjutnya adalah pengeringan, drying, dan kemudian diikuti juga tahapan miling agar ukuran yang beragam dan sesuai dengan target, dan memasuki tahapan terakhir adalah pengemasan. Dan itu semua proses produksi santan gam, suatu produk yang sangat bermanfaat bagi kita, namun kita tidak sadar keberadaannya. Semoga apa yang saya bagikan saat ini bisa bermanfaat. Cukup sekian, dan terima kasih. Bila hilsabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.